Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selanjutnya kita belajar lagi, kita lanjutkan. Tadi asasnya sudah, sekarang filosofinya. Ada 3 filosofi tentang logoterapi ini, filosofi dasar lah ya, ini semacam dasar-dasar filosofisnya. Jadi logoterapi ini dibangun atas filosofi yang pertama, freedom of will, yang kedua, the will to meaning, dan yang ketiga, the meaning of life. Ini sebenarnya pengertiannya sudah tercakup dalam penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama, freedom of will, kebebasan berkehendak. Tadi kan sekilas sudah dijelaskan bagaimana manusia itu bebas, menginginkan apapun bebas, membangun makna sesuai yang dia inginkan. Yang agak ditekankan oleh Frankl ketika beliau menjelaskan kebebasan ini adalah bebas itu bukan berarti manusia bisa sesukanya, tapi di balik kebebasan ada tanggung jawab. Maka dalam pemikirannya Frankl, bebas itu tidak hanya freedom from, tapi juga freedom to. Tidak hanya bebas dari, tapi bebas untuk. Selama ini kan kita selalu memahami itu bebas itu ya bebas dari. Tapi kata Frankl lebih penting lagi bebas untuk. Kalau bebas dari itu mungkin indikasi dan kategori-kategorinya lebih mudah dipahami. Wah, saya masih terjajah ini, saya terzolimi ini, saya terpenjara, tidak bisa berekspresi. Ini kan kelihatan. Perjuangan pembebasannya kelihatan. Kalau freedom from. Yang agak sulit itu freedom for. Freedom for itu memerlukan kreativitas, memerlukan kemandirian, memerlukan pertanggungjawaban. Yang ini tidak semua orang punya kapasitas. Banyak orang dibebaskan melakukan apa saja, tapi terus dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dari sini kelihatan ya, freedom to atau bebas untuk itu tidak sederhana. Seolah-olah mudah. Kan berarti saya bebas, Pak, milih apapun. Itu tapi kita sadar kan, dalam pilihan itu dibaliknya ada tanggung jawab. Maka kita khawatir keliru. Khawatir tidak cocok, khawatir tidak pas. Jadi versinya Frankl ya, kebebasan manusia dalam hal ini lebih banyak difokuskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang minta saya untuk bicara, panitia-panitia itu, terus Pak Faiz, judul kajian kita terserah Pak Faiz saja ya. Terus biasanya saya kembalikan, lah kok terserah saya, yang punya keinginan kan kalian. Silahkan kalian milih, bebas saja. Kalian ingin tema apa yang kalian inginkan, yang kalian rasa saya mampu bicara, monggo. Tapi terus mereka merasa khawatir keliru, khawatir tidak pas, khawatir tidak cocok, khawatir salah pilih. Tetap kemudian tidak apa-apa, Pak, terserah Bapak saja. Loh, ini kan unik ya. Diberi kebebasan, tapi kebebasannya dia tidak mampu menggunakan. Karena khawatir resikonya tidak cocok. Oh, itu persis kalau teman-teman tanya pada pasangannya mau makan di mana, terserahlah. Terserah itu nanti kita yang milih. Dia tidak berani milih, padahal punya keinginan. Sehingga ketika kita milih sesuai versi kita dan tidak cocok dengan versi dia, ya rame pada akhirnya. Nah, ini freedom to, freedom for. Nah, kebebasan itu, ini melanjutkan ya, Frankl menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh 2 kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus, dengan pas, sesuai, ya kita harus mampu yang pertama mengambil jarak dari situasi
sekeliling kita, dan yang kedua bahkan mengambil jarak dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa membaca situasi secara lebih objektif, tidak salah pilih. Ini dalam rangka freedom to tadi. Nah, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, filosofi dasarnya logoterapi itu freedom of will, kebebasan untuk berkehendak. Filosofi yang kedua adalah the will to meaning. Jadi keinginan atau kehendak untuk hidup bermakna. Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja, tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti. Bahkan kata Frankl seperti saya jelaskan tadi di depan, manusia itu lebih sebagai makhluk pencari makna, tidak sekedar pencari kesenangan atau pencari kekuasaan. Jadi ini filosofi dasar yang kedua. Berarti manusia itu bebas, sementara dia adalah makhluk yang ingin hidup bermakna. Dan filosofi yang ketiga adalah the meaning of life, tentang makna hidup. Makna hidup itu, sejak tadi kita bilang makna itu maksudnya begini loh, makna itu sesuatu yang kita anggap penting, benar, dan bernilai dalam hidup ini. Jadi misalnya kita mengusung makna hidup sebagai damai, perdamaian misalnya, itu nanti akan beda sikap dan perilaku dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kemenangan atau keunggulan, dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kesenangan, jasmaniah misalnya, kaya, kemudian punya banyak harta, punya rumah, mobil sekian. Nah ini pancangan-pancangan makna. Makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup. Makanya hati-hati, makna yang keliru bisa saja menjerumuskan kita. Makna yang tidak pas bisa saja nanti malah menyusahkan kita. Misalnya ya, kita menempatkan makna besar bahwa hidup ini eksis itu berarti terkenal. Misalnya, maka kita melakukan segala cara agar terkenal, agar followernya banyak, agar diikuti banyak orang, agar yang saya sampaikan selalu jadi pusat perhatian. Seperti hari ini, hari ini peradaban kita, peradaban citra. Orang banyak menempatkan makna hidup itu pada kemasyhuran dan keterkenalan. Nah, ini ya pada titik tertentu ketika kita sadar bahwa ternyata kemasyhuran, keterkenalan itu fana. Fana itu ya, dia akan musnah pada gilirannya. Dia tidak akan banyak membantu kita menemukan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup. Ya mungkin kita akan sampai pada titik krisis makna. Atau misalnya kita menetapkan makna hidup yang penting, yang berharga, yang bernilai itu kekayaan. Nanti satu ketika kita sampai pada titik di mana kekayaan ternyata tidak ada gunanya untuk mengatasi problem kita, ya kita akan sampai pada krisis makna. Ketika sampai pada titik krisis pemaknaan hidup, kita merasa hidup ini hampa, hidup ini kosong, hidup ini tidak ada artinya. Tadi saya singgung ya, banyak cerita artis-artis yang ini Korea ya, saya tidak tahu kalau Indonesia, ceritanya di puncak kemasyhurannya justru melakukan suicide, melakukan bunuh diri. Dia merasa hilang makna. Mungkin patokan atau
titik-titik makna yang selama ini dia pegangi ternyata tidak pas, tidak cocok. Dia malah gelisah, dia malah sulit, dia malah merasa hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan dan lain sebagainya. Maka penting aspek the meaning of life ini. Makna dari hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kunci filosofi dari logoterapi ini ada 3. Yang pertama freedom of will atau kebebasan berkehendak. Yang kedua the will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna. Dan the meaning of life, makna hidup yang kita percayai. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.